Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Darul Rohmah dengan NIM 11980300241. Saya dari jurusan Sosiologi kelas F semester 5 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Industri. Soal yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari sosiologi, pengertian industri, dan pengertian sosiologi industri. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya teman, kawan, atau masyarakat, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi juga menjelaskan bahwa inilah yang dinamakan sebagai masyarakat. Kemudian sosiologi juga menjelaskan hubungan antara masyarakat yang nantinya akan melahirkan sebuah perubahan. Sosiologi juga menjelaskan proses-proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat, seperti interaksi sosial, realitas sosial, fakta-fakta sosial, solidaritas sosial, tindakan sosial, dan hal lain yang ada di dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian industri. Industri adalah usaha atau kegiatan mengolah barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi atau barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Usaha perakitan atau reparasi juga merupakan bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang tetapi juga berupa jasa. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian sosiologi industri. Sosiologi industri adalah studi pengetahuan sosial yang berguna dalam mengenal berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat industri. Kemudian sasaran penelitian yang ada dalam sosiologi industri ini ialah tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat industri. Sosiologi industri juga dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari perilaku masyarakat industri melalui perspektif sosiologi. Nah, ruang lingkup sosiologi industri yang pertama yaitu diklasifikasikan secara internal. Nah, secara internal analisis tingkah laku manusia dalam hubungan kerja di perusahaan atau industri. Nah, secara lingkup internal analisis tingkah laku manusia dalam hubungan kerja di perusahaan atau industri yang pertama yaitu hubungan kerja dalam industri, yaitu hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Tujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, harmonis, dan dinamis antara pelaku proses produksi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu organisasi industri, yaitu bidang ekonomi yang mempelajari pasar sebagai institusi, kondisi persaingan usaha, dan interaksi strategis di antara perusahaan, kebijakan industri, dan keputusan bisnis yang dibuat perusahaan dalam kerangka pasar. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen industri, yaitu suatu upaya pengaturan ulang yang dilakukan oleh sebuah industri dalam mencapai tujuan. Yang keempat yaitu ada leadership dalam industri, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan guna mencapai tujuan tertentu dalam perusahaan industri. Nah, kemudian ruang lingkup sosiologi industri secara eksternal, yaitu analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial ekonomi dengan kultural yang berbeda-beda. Nah, analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial ekonomi dan kultural yang berbeda-beda secara eksternal ini yang pertama meliputi tipologi masyarakat industri, yang kedua perkembangan masyarakat industri. Perkembangan masyarakat industri itu berawal pada masa kolonial, kemudian pada masa Orde Lama atau pada era Soekarno, kemudian pada masa Orde Baru atau era Soeharto, dan kemudian pada era reformasi. Nah, selanjutnya yaitu ada birokrasi atau kaitan birokrasi dengan industri. Birokrasi adalah sebuah tatanan kerja organisasi yang pada umumnya bersifat besar dan kompleks dengan banyak lapisan hierarki, aturan formal, dan peran khusus dengan tujuan menjalankan fungsi administrasi. Nah, kemudian ada analisis dampak lingkungan. Dalam lingkup industri perlu kiranya untuk menganalisis dampak industri tersebut bagi lingkungan, apakah dampaknya akan positif ataukah malah sebaliknya, yaitu berdampak negatif atau merusak ekosistem lingkungan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada CSR atau Corporate Social Responsibility.
yaitu pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Kemudian soal nomor 3 yaitu menyebutkan ciri masyarakat praindustri. Nah, ciri dari masyarakat praindustri itu yang pertama produktivitasnya masih terbatas, kemudian ekonominya masih bertumbuh pada pertanian, kemudian variasi kelas sosialnya pun masih terbatas, lalu pembagian kerjanya masih terbatas. Jadi proses produksinya relatif sederhana dan jumlah spesialis kerjanya terbatas. Kemudian komunikasi antar komunitasnya juga masih terbatas. Jadi hanya sedikit yang melihat ataupun mengetahui keadaan di luar desanya. Nah, kemudian soal nomor 4 yaitu menjelaskan 4 dampak industri beserta contohnya. Nah, dampak yang pertama dari industri yaitu adalah urbanisasi, yaitu proses meningkatnya proporsi jumlah penduduk yang menetap di daerah perkotaan. Nah, meningkatnya jumlah penduduk yang menetap di perkotaan ini adalah karena penduduk atau masyarakat desa yang berpindah ke perkotaan untuk mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dirinya dan keluarganya. Contohnya seperti masyarakat desa yang berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan dalam bidang industri, misalnya menjadi buruh pabrik. Misalnya sebelumnya di desa dia bekerja sebagai petani, tetapi di perkota dia memilih untuk menjadi buruh pabrik karena dinilai sebagai pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya dan dari segi pendapatan pun lebih baik dari sekedar menjadi petani. Nah, dampak industri yang kedua yaitu eksploitasi kerja. Nah, eksploitasi kerja ini yaitu di mana tenaga kerja disuruh atau dipaksa untuk bekerja tanpa henti dan tanpa istirahat. Kemudian bekerjanya itu melebihi jam kerja yang telah ditetapkan dan tanpa diberikan hak-haknya. Nah, contoh dari eksploitasi kerja ini terjadi pada perusahaan es krim Ice, di mana perusahaan ini dituntut atau diprotes oleh 600 karyawannya karena telah melakukan eksploitasi pada pegawai perempuan yang sedang hamil dengan sistem kerja yang tidak baik, kemudian jam kerja yang berlebih. Nah, selanjutnya dampak industri yang ketiga yaitu perubahan struktur keluarga. Perubahan struktur keluarga ini dapat mengakibatkan fenomena seperti poligami, perceraian, talak, rujuk, kemudian disorganisasi keluarga dan perubahan dalam kekerabatan. Nah, industrialisasi ini merupakan salah satu faktor utama dalam menyebabkan perubahan struktur keluarga. Misalnya perubahan pada yang tadinya keluarga besar menjadi keluarga kecil. Kemudian dampak industri yang keempat yaitu dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak industri bagi lingkungan hidup yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup. Salah satunya karena faktor kegiatan industri. Jadi kegiatan industri yang dilakukan itu terlalu banyak memanfaatkan kekayaan alam. Jadi kekayaan alamnya itu terlalu banyak dieksploitasi sehingga dapat mengurangi daya dukung lingkungan dan dapat merusak ekosistem lingkungan. Selain itu, kegiatan industri juga dapat menyebabkan polusi, baik itu polusi air, polusi udara, tanah, seperti itu. Kemudian nomor 5 yaitu menurut Daniel Bell terdapat 5 faktor atau dimensi yang mempengaruhi masyarakat post-industri. Kemudian jelaskan dan berikan contohnya. Nah, dimensi yang pertama yaitu menyangkut sektor ekonomi, di mana masyarakat penghasil barang beralih menjadi masyarakat penghasil jasa. Contohnya yaitu banyak angkatan kerja yang sebelumnya bergerak di sektor pertanian, perlahan mulai beralih ke sektor manufaktur ekonomi karena permintaan di sektor jasa yang besar dan pendapatan yang meningkat. Kemudian dimensi yang kedua terjadi di lapangan pekerjaan, di mana terdapat perubahan dalam jenis kerja, yaitu keunggulan kelas profesional dan teknis. Contohnya mesin-mesin canggih teknologi sebagai contoh perkembangan
Sebagai contoh, perkembangan kemajuan teknologi mulai menggantikan posisi pekerja manusia di beberapa perusahaan industri. Nah, dimensi yang ketiga yaitu perubahan dalam dimensi ilmu pengetahuan. Contohnya dapat dilihat dari perbedaan masyarakat industri dan masyarakat post-industri. Dalam memproduksi barang, masyarakat industri hubungan utamanya itu cenderung terletak pada koordinasi manusia dan mesin. Sedangkan masyarakat post-industri, pengetahuan teoritis abstrak itu lebih unggul atau lebih dikedepankan dari pengetahuan empiris yang konkret. Kemudian dimensi yang keempat yaitu orientasi masa depan. Dengan kata lain, masyarakat post-industri lebih bisa berencana dan mengontrol pertumbuhan teknologi daripada hanya membiarkan segalanya terjadi. Nah, jadi masyarakat post-industri itu lebih bisa berencana dan mengontrol ataupun menerima dan mengikuti pertumbuhan perkembangan teknologi daripada masyarakat industri yang mereka itu cenderung mempertahankan kebiasaan dan tradisi yang telah mereka pegang, sehingga lama-kelamaan mereka pun akan tertinggal oleh perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Kemudian dimensi yang kelima yaitu mencakup pengambilan keputusan dan penciptaan teknologi intelektual baru. Dimensi ini berhubung. Kemudian soal nomor 6 yaitu mengapa persoalan buruh di Indonesia selalu mengundang protes, demonstrasi baik kepada pemerintah maupun kepada pengusaha. Jelaskan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Nah, seperti yang kita ketahui, persoalan buruh di Indonesia itu selalu berujung protes, demonstrasi baik kepada pemerintah maupun pengusaha. Hal tersebut biasanya disebabkan karena perilaku perusahaan yang dianggap merugikan buruh. Biasanya perilaku yang merugikan tersebut biasanya tidak adanya kenaikan upah buruh, karena upah buruh dianggap nominalnya itu cenderung kecil dan tidak mencukupi gaji standar seorang buruh. Kemudian pihak perusahaan maupun pemerintah dinilai cenderung tidak mau lagi tidak mau lagi mendengar aspirasi ataupun keluh kesah buruh selama bekerja. Nah, mungkin solusinya hak-hak buruh untuk kedepannya bisa lebih dikedepankan lagi. Apalagi terutama salah satu penyebabnya selain tadi upah yang kecil dan perusahaan ataupun pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi buruh. Kemudian ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pemerintah yang cenderung dinilai merugikan para buruh. Nah, sebaiknya hal-hal tersebut dikurangi, dan apabila ada kebijakan yang cenderung dinilai merugikan, maka sebaiknya kebijakan itu dirubah dan diganti menjadi kebijakan yang dinilai lebih baik untuk para buruh. Jadi buruh tidak lagi merasa dirugikan. Kemudian terkait hal upah, sebaiknya upah disesuaikan dengan kinerja buruh. Jangan sampai upah tersebut malah cenderung dinilai kurang atau bahkan nominalnya itu tidak sesuai dengan hasil kerja yang telah dikerjakan oleh para buruh. Kemudian baik pihak perusahaan maupun pemerintah sebaiknya lebih mendengar ataupun lebih memahami apa keluh kesah ataupun aspirasi para buruh, sehingga mereka itu nantinya kedepannya dapat mengeluarkan suatu kebijakan ataupun kebijakan yang lebih baik yang sesuai dengan kondisi para buruh. Sekian soal nomor 7, yaitu pertumbuhan kerajinan menjadi industri terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama domestik, manufaktur, dan sistem pabrik. Jelaskan ketiganya dan sebutkan masing-masing contohnya. Tahapan yang pertama yaitu tahap domestik. Dari kerajinan domestik ini biasa juga disebut sebagai kerajinan rumahan atau home industry. Para pekerja bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri.
Upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Kemudian, majikan yang memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil. Majikan tidak direpotkan soal tempat kerja atau gaji. Contohnya yaitu bisnis konveksi. Konveksi ini cenderung memiliki karyawan yang sedikit. Konveksi ini biasanya ramai ketika ada event-event tertentu, seperti misalnya pemilihan capres, pilkada, seperti itu. Jadi konveksi ini dibutuhkan untuk membuat kaos partai ataupun kaos organisasi, baju organisasi, seperti itu. Jadi bisnis konveksi ini merupakan jenis usaha domestik atau rumahan yang biasanya dikerjakan dengan karyawan yang sedikit. Nah, tahapan kerajinan yang kedua menjadi industri yaitu manufaktur. Sebuah manufaktur dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan biasanya berada di bagian belakang rumah majikannya. Hubungan antara majikan dengan pekerjanya biasanya lebih akrab karena tempat kerjanya menjadi satu dan jumlah pekerjanya pun biasanya tidak terlalu banyak. Barang-barang yang dibuat kadang masih berdasarkan jumlah pesanan. Contohnya industri barang keperluan rumah tangga. Nah, pembuatan alat rumah tangga biasanya mulai dari berskala kecil hingga berskala besar, seperti pembuatan piring, gelas, sendok, dan lain-lain. Kalau skala besarnya biasanya lebih ke pembuatan mebel dan interior rumah lainnya. Kemudian biasanya juga manufaktur itu kepada pembuatan keramik ataupun kain tenun, seperti itu. Selanjutnya, tahapan kerajinan menjadi industri yang ketiga yaitu sistem pabrik. Nah, pada sistem pabrik ini sudah merupakan industri yang menggunakan mesin, tepatnya di daerah industri yang telah ditentukan, bisa di dalam maupun di luar kota. Jumlah tenaga kerjanya sudah puluhan atau bahkan ratusan. Barang-barang produksinya dibuat untuk dipasarkan, contohnya seperti pabrik sepatu, pabrik makanan ringan, pabrik semen, pabrik mainan, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Industri telah selesai saya jawab dan saya paparkan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun kurang dimengerti ataupun banyak mengandung kekeliruan. Mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.